Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Islami. Saya calon pegawai negeri sipil jabatan teknisi transfusi darah Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran agenda 3 yang saya lakukan selama pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Kesehatan tahun 2022 di Bapelkes Cikarang. Pada hari pertama pembelajaran dilakukan tanggal 15 Juli tahun 2022 dengan pembelajaran sinkronus pada jam 9 sampai 10.30 dilanjutkan dengan asinkronus. Pada hari kedua tanggal 18 Juli 2022 dilakukan pembelajaran secara asinkronus dan pada hari ketiga tanggal 19 Juli 2022 dengan pembelajaran sinkronus pada jam 9 sampai jam 11 dan dilanjutkan dengan asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus pada tanggal 15 Juli yaitu pertama dilakukan perkenalan dan pembelajaran materi terkait kedudukan dan peran PNS menuju smart governance untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa dengan menggunakan perspektif smart ASN. Selanjutnya untuk tugas, terdapat tugas kelompok dan tugas individu. Tugas hari pertama, untuk tugas individu, pembuatan video monolog aku, Smart ASN, dan instansiku. Kemudian tugas individu self-learning journal, materi manajemen ASN. Untuk hari kedua, terdapat tugas individu dalam analisis isu dan gagasan kreatif yang mewujudkan smart governance. Kemudian, tugas individu self-learning journal, materi Smart ASN. Dilanjutkan dengan tugas kelompok terkait role play, good practice, dan bad practice Smart ASN. Pada pembelajaran materi 3 ini terdiri atas 2 topik, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Pada manajemen ASN terdiri atas 3 garis besar yang kami pelajari, yaitu pertama, terkait kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua, terkait konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, terkait mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen aparatur sipil negara atau ASN merupakan suatu pengelolaan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah mempelajari materi yang telah diberikan, kita ketahui bahwa ASN ada sebagai aparatur pemerintah yang merupakan elemen penting dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Manajemen ASN meliputi manajemen pegawai negeri sipil atau PNS dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan PPPK. Manajemen ASN lebih menekankan kepada kita terkait pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan kita sebagai ASN dapat unggul selaras dengan perkembangan zaman. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut juga berjalan dengan berdasarkan kode etik dan kode perilaku ASN. Selanjutnya, pada pembelajaran manajemen ASN ini kita juga mempelajari adanya sistem merit. Sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta dapat memberikan ruang bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi, kompetensi, keadilan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan umum, atau kondisi kecacatan. Mekanisme pengelolaan ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, dan tunjangan. Selain itu juga terkait penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua serta perlindungan. Selanjutnya pada materi 3 membahas terkait Smart ASN. Di era yang penuh dengan perubahan ini, tidak hanya transformasi teknologi saja yang dibutuhkan, melainkan juga transformasi sumber daya manusia. Pelaksanaan Smart ASN ada sebagai upaya dalam menghadapi era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Smart ASN yang dimaksud adalah ASN yang mempunyai integritas, jiwa nasionalisme,
profesional, keramah tamahan, berwawasan global, bahasa asing, IT, serta jejaring kerja alias networking entrepreneurship. Dalam pembelajaran Smart ASN terdiri atas 3 topik, yaitu literasi digital, pilar literasi digital, dan implementasi literasi digital dan implikasinya. Materi pertama terkait literasi digital menekankan pada kecakapan pengguna media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Dalam kompetensi literasi digital yang telah kita pelajari, ternyata tidak hanya dilihat dari kecakapan kita dalam menggunakan media digital, melainkan kita sebagai ASN juga memiliki budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Selanjutnya, materi kedua terkait pilar literasi digital. Dalam materi ini terdapat 4 pilar etika dalam bermedia digital. Yang pertama, etika bermedia digital. Yang kedua, budaya bermedia digital. Yang ketiga, keamanan bermedia digital. Keempat, kecakapan dalam bermedia digital. Etika bermedia digital perlu dilakukan karena pada era modern ini tingginya angka penggunaan bermedia digital dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, adanya peralihan teknologi dan kemauan yang tinggi masyarakat dari media konvensional ke media digital. Kemudian diikuti dengan intensitas penggunaan gawai yang semakin tinggi. Selanjutnya, implementasi literasi digital terdiri atas poin-poin, landscape digital internet dan dunia maya, kategori komputer, 3 tahap kerja mesin pencarian informasi, etika berinternet, selanjutnya terkait informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundingan, dan konten negatif dan lainnya, kemudian keunggulan internet untuk transaksi yang dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dasar mengenai landscape digital meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya kita ketahui bahwa dalam bermedia digital dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja dan oleh siapapun. Maka karena itu dibutuhkan suatu panduan dan kontrol diri dalam menghadapi jarak perbedaan yang ada dalam bermedia digital yang disebut dengan etika digital. Pada era modern ini, terutama pada pandemi COVID-19 terjadi, media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook menjadi media pendukung utama dalam komunikasi jarak jauh. Populasi penggunaan teknologi semakin berkembang dan cepat digunakan oleh kaum muda akan memberikan peluang bagi bangsa Indonesia lebih berkembang di dunia teknologi digital. Namun dalam hal ini tentu kecakapan bermedia yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan bagi kaum muda khususnya kita sebagai CPNS yaitu dalam mencerna informasi sehingga pendidikan berkarakter merupakan salah satu cara dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dan semangat kebangsaan. Dalam bermedia, tentu kita sebagai pengguna memiliki hak asasi yang menjamin tiap warga negara untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab. Sebagai salah satu unsur ASN, kita sebagai ASN bertugas untuk melayani kepentingan publik dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas pemerintah dan melaksanakan pembangunan nasional. Maka dari itu, manajemen ASN perlu diarahkan guna menjamin menyelenggarakan tugas dapat berdaya guna dan memiliki hasil guna. Harapannya, setelah mempelajari materi manajemen ASN dan Smart ASN, kita sebagai ASN memiliki pola pikir baru, perilaku baru, dan budaya serta cara kerja baru. Upaya ini diharapkan juga dalam membentuk PNS yang profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi pembahasan manajemen ASN dan Smart ASN yang saya pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.